wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang daya dan energi listrik. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu daya listrik dan energi listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik tiap satu satuan waktu. Sedangkan energi listrik adalah kemampuan yang tersimpan dalam muatan listrik yang dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah sehingga arus listrik dapat mengalir yang membuat semua peralatan listrik dapat menyala. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan rumus-rumus yang terkait dengan materi daya dan energi listrik. Rumus-rumus ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke contoh soal, kalian harus tahu terlebih dahulu rumus-rumus apa saja yang akan kita gunakan ya. Jadi rumus yang ada dalam materi tentang listrik dinamis itu yang pertama adalah mencari tegangan, arus, dan hambatan. Ya, di sini bisa digunakan V sama dengan I kali R. Kemudian dari rumus ini bisa juga diperoleh I sama dengan V per R atau R sama dengan V dibagi I. Nah, untuk mencari daya kita bisa gunakan rumus yang ini, P sama dengan V kali I. Nah, dan untuk mencari energi kita bisa gunakan W sama dengan P kali T. Nah, kalian harus tahu membolak-balik rumus. Nah, kalau P yang akan dicari berarti W sama dengan P sama dengan W dibagi T. Kalau T yang dicari berarti W dibagi P. Begitu juga dengan yang ini. Jika V yang dicari, tegangan yang dicari, maka daya harus dibagi dengan arus. Kemudian jika arus yang dicari, maka daya harus dibagi dengan tegangan. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada baiknya kalian mengetahui rumus-rumus yang akan kita gunakan. Jadi, terkait dengan materi listrik dinamis, di sini kita membicarakan tentang arus, tegangan, hambatan, daya, ataupun energi listrik. Nah, rumus yang pertama yang bisa kita gunakan jika ada hubungannya dengan tegangan, arus listrik, ataupun hambatan, maka kita dapat menggunakan rumus yang ini. V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, satuannya adalah volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Dari rumus ini kita dapat memperoleh rumus yang lain. Misalnya saja kita mau mencari kuat arus listriknya. Maka boleh digunakan rumus I sama dengan V dibagi R atau tegangan dibagi dengan hambatan. Sedangkan untuk mencari hambatannya atau R-nya, R sama dengan V dibagi I, di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus listrik. Nah, untuk mencari daya listriknya, gunakanlah persamaan P sama dengan V dikali I. Jadi P adalah daya listriknya, satuannya adalah watt. Kemudian V di sini tegangan, satuannya volt.
Dan I di sini kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Dari rumus ini, kita juga bisa memperoleh rumus yang lain. Misalnya saja untuk mencari tegangannya, maka V bisa dituliskan sama dengan P dibagi I, di mana P tadi adalah daya, kemudian I-nya adalah kuat arus listrik. Kemudian, untuk mencari energi listriknya, kita gunakan W sama dengan P dikali T, di mana W adalah energi listrik, satuannya adalah Joule, kemudian P daya listrik, satuannya Watt, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Dari rumus ini kita bisa memperoleh rumus yang lain. Misalnya kita mau mencari daya listriknya, maka P sama dengan W dibagi T. Saya tuliskan P sama dengan W dibagi T. Itu untuk mencari daya listrik. Sedangkan untuk mencari waktu, kita bisa gunakan T sama dengan W dibagi P. T sama dengan W dibagi P. Ya, seperti itu. Nah, untuk rumus-rumus lainnya nanti bisa kita sesuaikan apa yang diminta di dalam soal. Ya, misalnya saja untuk persamaan ini P sama dengan V dikali I. Misalnya saja rumus yang ini, V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V dibagi I. Nah, ini dapat di substitusi masuk ke persamaan ini. Ya, jika kita ingin mengganti V, maka persamaan ini yang digunakan. Misalnya ya, saya kasih contoh, misalnya P sama dengan, karena I di sini V adalah I dikali R, maka boleh kita ganti V-nya yang ini menjadi I kali R dikali dengan I yang ini. Berarti persamaannya menjadi P sama dengan I pangkat 2 dikali dengan R. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi jika V-nya diganti dengan I dikali R. Nah, bagaimana jika I yang kita mau ganti? Berarti V sama dengan V dikali, kita pakai yang ini, I sama dengan V dibagi R. Ya, jadi I kita ganti menjadi V dibagi R. Hasilnya P sama dengan V pangkat 2 per R. Ya, seperti itu ya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Jika sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt dan menghasilkan kuat arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah A. daya lampunya, kemudian B. energi yang digunakan selama 6 menit. Ya, jadi ada dua yang akan kita cari di sini. Yang pertama adalah daya lampu. Masih ingat rumus yang digunakan untuk mencari daya lampu? Ya, jadi kita jawab ya. Ya, jadi untuk mencari daya lampu kita gunakan persamaan P sama dengan V dikali I. Nah, kenapa kita menggunakan persamaan ini?
Karena pada soal diketahui tegangannya sebesar 220 volt dan kuat arusnya sebesar 0,5 ampere. Jadi rumus ini cocok untuk menghitung daya lampunya. Kita langsung masukkan saja nilai V 220 volt. Ya, kita langsung masukkan saja nilai untuk tegangannya 220 volt dikali dengan arusnya 0,5 ampere. Maka 220 dikali 0,5 itu sama saja kalau 220 dibagi 2. Hasilnya adalah 110 watt. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut bagian B-nya. Untuk mencari energinya, di sini digunakan waktu selama 6 menit. Dan tadi telah diperoleh dayanya. Sehingga kaitannya dengan daya dan waktu, maka mencari energi W sama dengan P kali T. Ya. Silakan masukkan nilai P-nya, kemudian T-nya. Ingat, T satuannya harus menggunakan sekon, maka ini harus diubah terlebih dahulu menjadi sekon. 6 menit, 6 dikali 1 menit kan 60 sekon, berarti 6 kali 60 sama dengan 360 sekon. Ya, kita gunakan nilai yang ini. Masukkan P sama dengan 110 watt dikali 360 sekon. Maka hasilnya sama dengan 39.600 Joule. Ya, seperti itu ya. Oke, sudah paham? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Sebuah alat listrik memiliki daya sebesar 80 watt, tegangan 220 volt, dipasang pada sumber tegangan 110 volt. Berapakah energi listrik yang diserap selama 10 menit? Nah, jadi di sini kita harus memakai perbandingan ya. Karena di sini tegangan yang pertama itu adalah 220 volt. Sedangkan tegangan yang kedua adalah 110 volt. Nah, kita pasang dulu rumus dasarnya. Mencari daya P sama dengan V dikali I. I yang di sini kita harus ganti rumus lain yang ada kaitannya dengan arus listrik. Itu adalah V sama dengan I dikali R. I di sini sama dengan V dibagi R. Maka I pada persamaan ini bisa diganti dengan yang ini. Ya, jadi I yang di sini kita ganti dengan V dibagi R. Maka hasilnya seperti ini. Berarti P sama dengan P pangkat 2 dibagi R. Atau R sama dengan V kuadrat dibagi P. Nah,
persamaan inilah yang akan kita gunakan. Jadi, kita tuliskan R1 sama dengan R2. Nah, untuk R1-nya V1 kuadrat dibagi dengan P1. Kemudian untuk R2-nya V2 kuadrat dibagi dengan P2. Nah, kita cari dulu P2-nya. Ya, karena di sini yang diketahui di soal hanya P1 80 watt. Masukkan nilai tegangan yang pertama, yaitu 220 volt. Kemudian P1-nya 80 watt. Selanjutnya masukkan nilai tegangan yang kedua, 110 pangkat 2 dibagi dengan P2. Ini P2-nya yang kita mau cari. Ini boleh dicoret, kita sederhanakan. Ini hasilnya kalau dibagi 110 hasilnya 2. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, di sini habis, di sini nilainya 1, 1 pangkat 2 itu 1 ya. Ya, sekarang kita kali silang. Jadi 4P2 sama dengan 80. Maka P2 sama dengan 80 dibagi 4. 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 20 watt. Itulah P2-nya. Jadi bisa kita lihat P1 tadi sebesar 80 ya. 80 watt, sedangkan P2 yang dihasilkan 20 watt. Daya yang kedua kita peroleh yaitu sebesar 2. Setelah daya yang kedua kita peroleh yaitu sebesar 20 watt, sekarang kita cari energinya dengan menggunakan rumus W sama dengan P dikali T. Jadi P-nya 20 watt dikali dengan T-nya tadi 10 menit. Nah, 10 menit ini harus diubah menjadi sekon. Maka 10 dikali 60 sekon sama dengan 600 sekon. Itu yang kita gunakan. Sehingga hasilnya 12.000 joule. Ya, itu untuk soal yang kedua. Mari kita lanjut untuk pembahasan soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada sebuah rumah dipasang 3 buah lampu, masing-masing memiliki daya sebesar 15 watt, 25 dan 50 watt. Ketiga lampu tersebut dinyalakan selama 5 jam setiap harinya. Berapakah yang harus dibayar selama sebulan? Diasumsikan sebulan ini adalah 30 hari. Jika biaya 1 kWh sama dengan Rp500. Nah, jadi kita jumlahkan dulu berapa daya masing-masing lampu ya. Nah, 15 ditambah 25 ini hasilnya kan 40. Kemudian ditambah lagi dengan 50, hasilnya itu adalah 90 watt. Nah, setelah itu kita kalikan dengan waktu atau lama pemakaiannya selama per hari ya, hitungan per hari kita kalikan dulu dengan 5 jam. Kemudian dikalikan dengan 30 hari karena kita mau hitung selama 1 bulan.
Nah, setelah kita kalikan 90 dikali 5 dikali dengan 30, hasilnya adalah 13.500. Ya, jadi hasilnya adalah 13.500 ya. Ini masih dalam hitungan watt hour atau watt jam ya. Nah, sekarang kita harus mengubah ini menjadi kWh, maka harus dibagi dengan 1000 ya. Jadi hasilnya adalah 13,5 kWh. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat biaya 1 kWh adalah Rp500. Maka kita kalikan 13,5 ini dengan 500. 13,5 dikali 500 hasilnya adalah 6.750 rupiah. Jadi inilah biaya yang harus dibayarkan tiap bulannya. Jika soal ini kita kembangkan lagi, ini bisa menjadi soal HOTS. Misalnya, kita tambahkan seperti ini soalnya. Jika ditetapkan biaya beban dari PLN sebesar Rp20.000 dan dikenakan pajak atau PPN sebesar 10%, berapakah yang harus dibayar tiap bulannya? Ya, sekarang kita lanjutkan. Dari hasil yang kita peroleh tadi, yaitu 6.750, kita tambahkan dengan biaya yang ditetapkan oleh PLN. Setelah kita jumlahkan, maka diperoleh biaya sebesar Rp26.750. Selanjutnya, kita kali dengan 10%. 10% di sini sama dengan 0,1. Jadi, untuk perhitungan cepatnya, kita coret yang 0 belakangnya saja menjadi 2.675. Nah, biaya inilah yang harus ditambahkan dengan biaya yang sebelumnya. Nah, itulah yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah tersebut. Nah, setelah dijumlahkan, kita peroleh Rp9.425. Nah, biaya inilah yang harus dibayar untuk Biaya inilah yang harus dibayar untuk pemakaian listrik setiap bulannya. Selain dari contoh soal yang telah kita bahas, bisa juga model soalnya seperti ini. Kalian diminta untuk menganalisis hubungan antara daya dan energi listrik. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, misalnya disajikan sebuah data seperti ini. Yang diketahui di sini adalah daya, kemudian ada waktunya, ada juga energinya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kalian diminta menguraikan hubungan antara daya dan energi listriknya. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah daya dan energi listrik. Kalian perhatikan baik-baik. Untuk daya yang sama, misalnya 10 yang pertama, kemudian yang pada poin ketiga ada daya yang sama
yaitu 10. Kalian bisa lihat di sini energinya itu beda ya. Apa yang mempengaruhi di sini? Di sini adalah pengaruh dari waktunya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa untuk mencari energi itu adalah daya dikali dengan waktu. Nah, hubungan antara daya dengan waktu kalian bisa lihat jika daya semakin besar ditambah lagi dengan waktu waktu pemakaian yang lama, maka akan diperoleh energi yang besar pula. Kalian bisa lihat di sini yang saya katakan tadi, poin pertama dengan ketiga itu sama, kemudian 2 dan 4 juga sama, tetapi yang membedakan adalah lama pemakaiannya. Waktunya di sini berbeda. Untuk 10 pertama dengan 10 yang ketiga, waktunya selisih 3 jam. Yang pertama itu hanya 2 jam, yang ketiga adalah 5 jam, sehingga diperoleh besar energi yang berbeda pula. Untuk yang pertama energinya adalah 20, sedangkan untuk yang ketiga energinya adalah 50. Jadi terlihat di sini adanya perbandingan yang lurus ya. Artinya apa? Energi di sini semakin besar jika daya juga semakin besar. Dan jika kita mau kaitkan dengan waktu atau lama pemakaian sebuah alat listrik, semakin lama pemakaiannya, maka juga akan mempengaruhi besarnya energi yang digunakan atau yang diserap. Seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan manfaat dari materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Kalian bisa memperoleh informasi bahwa daya sebuah alat listrik itu mempengaruhi energi yang digunakan. Semakin besar daya, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Akibatnya apa? Berdampak kepada biaya listrik yang harus dibayarkan tiap bulannya. Maka untuk menghemat biaya listrik yang harus dikeluarkan tiap bulannya, kalian perlu memilih peralatan listrik yang tidak terlalu besar dayanya. Artinya apa? Misalnya saja kalian punya 2 buah lampu yang berbeda dayanya. Ada yang dayanya besar dan ada dayanya kecil. Jika kalian tidak terlalu membutuhkan penerangannya, kalian boleh menggunakan yang dayanya kecil saja supaya bisa menghemat energi dan menghemat biaya pemakaian listrik kalian. Seperti itu yang dapat kita peroleh manfaat dari mengetahui atau mempelajari materi tentang daya dan energi listrik. Oke. Ya, demikian pembahasan materi tentang daya dan energi listrik kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.